Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Tantina Riyati, SEMAKS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2. Di sini kami dari kelompok A izin presentasikan materi mengenai accounting for income tax. Sebelum mulai presentasi pada kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Randy Arif Laksono dengan NPM belakang 296. Perkenalkan, nama saya Dini Santika dengan NPM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Kalantri Amanda Bisono, NPM akhir 159. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Wulandari dengan NPM 134. Perkenalkan, nama saya Saskia Maulina Chandra dengan nomor NPM akhir 034. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan nomor NPM akhir 210. Perkenalkan, nama saya Tari Dwi Ramadhani dengan NPM akhir 040. Perkenalkan, nama saya Gabriela Funekrisya Finingtyas dengan 3 digit NPM terakhir 237. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Fundamental of Accounting for Income Tax. Oke, jadi perbedaan fundamental antara pelaporan keuangan dan pajak itu meliputi pendapatan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Nah, untuk pendapatan keuangan sebelum pajak ini merupakan sebuah pelaporan keuangan, dan istilah ini tuh juga sering disebut sebagai pendapatan sebelum pajak. Pendapatan untuk tujuan pelaporan keuangan atau pendapatan untuk tujuan buku perusahaan menentukan laba keuangan sebelum pajak berdasarkan IFRS. Nah, mereka mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor. Lalu yang kedua ada penghasilan kena pajak. Nah, jadi pendapatan untuk tujuan pajak atau penghasilan kena pajak ini adalah akuntansi pajak. Istilah ini tuh menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan terutang. Perusahaan menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, pajak penghasilan ini menyediakan dana untuk mendukung operasional pemerintah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan keuangan pendapatan. Jadi yang pertama di sini itu kita menganalisis data laporan pajaknya ya. Jadi yang pertama itu ada pendapatan atau revenue. Pendapatan yang dilaporkan untuk keperluan pajak ini berfluktuasi. Jadi mulai dari tahun 2022 itu $100.000, lalu tahun 2023 $150.000 itu paling tinggi, lalu tahun 2024 $140.000. Lalu untuk yang kedua ada pengeluaran expense. Nah, ini itu adalah poin penting. Pengeluaran yang dilaporkan ini konsisten di angka $60.000 setiap tahunnya. Lalu yang selanjutnya di sini yang ketiga itu penghasilan kena pajak atau taxable income. Jadi penghasilan kena pajak ini dihitung dari pendapatan dikurangi pengeluaran, karena pengeluaran tetap fluktuasi penghasilan kena pajak sepenuhnya dipengaruhi oleh perubahan pendapatan. Pada tahun 2022 itu $100.000 dikurangi $60.000 sama dengan $40.000. Lalu untuk tahun 2023 $150.000 kurangi $60.000 sama dengan $90.000. Yang untuk tahun 2024 itu $140.000 kurangi $60.000 sama dengan $80.000. Nah, jadi untuk total 3 tahun ketemunya $210.000. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan beban pajak. Jadi setelah kita mendapatkan penghasilan kena pajak, kita hitung pajak penghasilan terutang dengan menggunakan tarif pajak yang diasumsikan yaitu 40%. Jadi untuk pajak penghasilan terutang 40%, itu untuk tahun 2022 $40.000 per times 40% sama dengan $16.000. Lalu untuk tahun 2023 $90.000 per times 40% sama dengan $36.000. Lalu tahun 2024-nya untuk $80.000 per times-nya 40% sama dengan $32.000. Nah, jadi untuk total pajak terutang selama 3 tahun sebesar $84.000. Jadi untuk kita simpulkan aja ya. Jadi untuk total kinerja pajak selama 3 tahun, Chelsea ENC ini melaporkan total penghasilan kena pajak sebesar $210.000 dan memiliki total kewajiban pajak yang penghasilan terutang sebesar $84.000. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan pajak penghasilan. Kita langsung masuk saja ke materinya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang analisis datanya. Yang pertama itu beban pajak penghasilan. Beban pajak penghasilan konsisten di angka $28.000 setiap tahunnya. Nah, implikasinya itu konsistensi ini menyeratkan bahwa dari sudut pandang akuntansi keuangan, pendapatan atau laba akuntansi
CLC ini dianggap sama setiap tahun. Misalnya $70.000 kali 40% sama dengan $28.000. Jadi meskipun melaporkan pajaknya berfluktuasi. Lalu yang kedua itu ada pajak penghasilan yang harus dibayar atau perpajakan. Nah, angka ini tuh berfluktuasi persis seperti yang kita lihat pada ilustrasi pelaporan pajak sebelumnya, yaitu berkisar antara $16.000 hingga $36.000. Yang ketiga ada perbedaan atau diferensial. Jadi perbedaan inilah yang menunjukkan adanya perbedaan waktu atau temporary difference kita menyebutnya antara akuntansi dan pajak. Nah, pada tahun 2022 itu perbedaan positifnya $12.000. Jadi beban pajaknya itu $28.000, lebih dari pajak dibayarnya $16.000. Nah, jadi perusahaan ini mencatat beban pajak yang lebih besar daripada pajak yang harus dibayar. Perbedaan ini menciptakan kewajiban pajak tangguhan atau kita menyebutnya deferred tax liability sebesar $12.000. Nah, ini tuh berarti perusahaan menunda pembayaran pajak yang diakui secara akuntansi. Lalu untuk tahun 2023, perbedaan negatif $8.000. Jadi beban pajak $28.000 ini kurang dari pajak dibayarnya $36.000. Jadi perusahaan mencatat beban pajak yang lebih kecil daripada pajak yang harus dibayar. Sebagian kewajiban pajak tangguhan mulai dipulihkan atau reserve pada tahun ini. Lalu untuk yang tahun 2024, ini perbedaan negatif juga $4.000. Jadi beban pajak $28.000 ini kurang dari pajak dibayarnya $32.000. Nah, jadi sisa kewajiban pajak tangguhan ini dipulihkan pada tahun ini. Selanjutnya, materi mengenai future taxable amounts and deferred tax. Jadi, jumlah pajak masa depan dan pajak tangguhan ini meliputi kewajiban atau aset pajak yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba kena pajak menurut peraturan perpajakan dan laba menurut laporan keuangan akuntansi. Jadi, pajak tangguhan ini terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama itu ada liabilitas pajak tangguhan. Nah, jadi liabilitas pajak tangguhan ini merupakan jumlah pajak penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, yaitu saat laba menurut akuntansi itu lebih besar daripada laba kena pajak dan akan menghasilkan kewajiban pajak di masa mendatang. Lalu yang kedua ada aset pajak tangguhan. Jadi aset pajak tangguhan ini adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan di periode masa depan karena perbedaan temporer yang dapat mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Misalnya kerugian fiskal yang dapat dikompensasi di masa yang akan datang. Oke, di sini kita sekarang akan fokus secara spesifik pada transaksi pajak di tahun 2024 dan bagaimana perusahaan CLC mencatat beban pajak penghasilan atau income tax expense serta pengaruhnya pada akun kewajiban pajak tangguhan. Jadi, kita langsung masuk penjelasannya. Yang pertama, pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar $32.000. Nah, ini tuh adalah jumlah kewajiban pajak kas atau pajak terutang yang harus disetor CLC kepada pemerintah untuk aktivitas tahun 2024. Nah, angka ini tuh berasal dari laporan pajak atau laba kena pajak dikali tarif pajak. Nah, lalu yang kedua itu ada beban pajak penghasilan sebesar $28.000. Nah, ini tuh adalah beban pajak yang diakui dalam laporan laba rugi CLC. Angka ini berasal dari perhitungan akuntansi, laba akuntansi dikali tarif pajak. Yang ketiga itu ada hubungan antar komponen. Jadi dalam yang ketiga ini tuh menunjukkan bahwa pajak yang harus dibayar $32.000 lebih besar daripada beban pajak yang diakui secara akuntansi $28.000. Nah, perbedaan sebesar $4.000 ini harus dicatat sebagai penurunan atau pemulihan atau reversal dari akun kewajiban pajak tangguhan. Jadi, yang selanjutnya untuk penjelasan ilustrasi kewajiban pajak tangguhan, yang pertama itu tahun 2022 itu saldo akhirnya $12.000. Nah, saldo ini itu berasal dari perbedaan tahun 2022. Jadi $28.000 dikurangi $16.000 sama dengan $12.000. Ini tuh adalah pajak yang ditunda pembayarannya. Lalu yang kedua, ini tahun 2023 itu saldo akhirnya $4.000. Nah, pada tahun 2023 terjadi pemulihan $8.000. Jadi $36.000 kurangi $28.000 sama dengan $8.000. Lalu saldo akun berkurang sebesar $12.000. Saldo awal dikurangi $8.000. Pemulihan sama dengan $4.000. Lalu yang ketiga, tahun 2024 ini saldo akhirnya tuh $0. Nah, pada tahun 2024 ini terjadi pemulihan sisa $4.000. Jadi $32.000 dikurangi $28.000 sama dengan $4.000. Saldo akun menjadi 0. $4.000 saldo awal dikurangi $4.000 ini pemulihan. Jadi sama dengannya ketemunya $0.
Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada future taxable amount and deferred tax yang financial statement effect. Ini ada Chelsea melaporkan informasi posisi keuangan tahun 2022 sampai 2024, yaitu yang 2022 income tax-nya 16.000, deferred tax-nya 12.000, 2023 income tax-nya 36.000, deferred tax-nya 4.000, 2024 income tax-nya 32.000, deferred tax-nya 0. Pajak penghasilan itu yang terutang dilaporkan sebagai kewajiban lancar atau income tax payable, dan deferred tax liability diwajibkan sebagai kewajiban non lancar. Lalu pada 2022 Chelsea itu melaporkan laba rugi sebagai berikut, yaitu income statementnya income before tax sebesar $70.000 dikurangi dengan income tax expense, yaitu yang terdiri dari current sebesar $16.000 dan deferred sebesar $12.000. Maka $70 dikurangkan dengan total income tax expense $28.000 menjadi $42.000 untuk income netnya. Yang selanjutnya ini ada future deductible amount and deferred tax. Untuk tujuan perpajakan, the warranty tax deduction itu tidak diperbolehkan sampai dibayarkan. Nah, ada perbedaan laporan posisi keuangan pada akhir 2022, yaitu harga per bukunya atau estimated liability for warrant itu $500.000. Lalu per tax return-nya estimated liability for warrants itu 0. Nah, Cunningham itu melaporkan manfaat pajak dari masa depan ini ke laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022 sebagai aset pajak tangguhan. Lalu ada deferred tax asset, yaitu peningkatan pajak yang dapat dikembalikan di tahun mendatang akibat perbedaan sementara yang dapat dikurangkan pada akhir tahun berjalan. Contohnya, Han memiliki revenue sebesar $900.000 untuk 2022 dan 2023, operating expense sebesar $400.000 untuk 2022 dan 2023, litigation loss sebesar $50.000 untuk 2022 karena litigasi yang berlangsung. Lalu ada pelaporan IFRS dan pajaknya, yaitu yang di IFRS itu revenue di 2020 dan 2023 sama $900.000, expense-nya juga sama $400.000. Lalu litigation loss-nya tadi kan dari 2022 menjadi $50.000. Maka untuk total pre-tax financial income-nya untuk 2022 sebesar $450.000, yang 2023 sebesar $500.000 dari hasil pengurangan revenue dikurangi expense dikurangi litigation, lalu dikalikan dengan tax rate 0,40 atau 40% menjadi income tax expense-nya untuk 2022 yaitu $180.000 dan untuk 2023 yaitu $200.000. Lalu di tax reporting yaitu revenue-nya sama $900.000, expense-nya sama $400.000. Yang berbeda di litigation loss yaitu di akhir tahun 2023 sebesar $50.000. Maka untuk hasil pengurangannya tadi yang taxable income-nya 2022 itu $500.000, sedangkan 2023 itu $450.000. Nah, untuk tax rate-nya ini sama, itu 0,40 atau 40%. Jadi income tax payable-nya untuk 2022 $200.000 dan 2023 $180.000. Nah, Han itu tidak dapat mengurangi jumlah ini tujuan pajak hingga perusahaan itu melunasi liabilitas tersebut yang diperkirakan akan jatuh tempo pada tahun 2023. Yang selanjutnya, Han itu membuat jurnal akhir tahun 2022 untuk mencatat penghasilan biaya, pajak penghasilan tahunan, dan juga pajak penghasilan terutang. Jadi income tax expense besar $180.000 tadi didebit dengan deferred tax asset $20.000 didebit, lalu dikreditkan dengan income tax payable-nya sebesar $200.000. Nah, pada akhir tahun 2023 atau tahun kedua, perbedaan nilai buku dan nilai dasar pajak dari kewajiban litigasi kan 0. Jadi tidak ada aset pajak tangguhan pada tahun ini. Dan income tax payable-nya itu tetap $200.000. Nah, perusahaan itu mencatat pajak untuk 2023 yang didebit sebesar $200.000 dengan akun income tax expense dan kreditnya deferred tax asset karena dia itu tidak benefit pengadil kredit. Maka hasilnya $20.000, lalu ditambah dengan income tax payable-nya dikredit sebesar $180.000. Lalu selanjutnya ada financial statement. Han itu melaporkan informasi laporan keuangannya untuk 2022 dan 2023. Posisi keuangannya yaitu di 2022 income tax payable-nya $200.000, sedangkan di 2023 income tax payable-nya $180.000. Lalu 2022 itu deferred tax asset-nya $20.000 dan 2023 deferred tax asset-nya 0. Pajak penghasilan terutang itu dilaporkan sebagai kewajiban lancar dan pajak tangguhan yang dilaporkan itu
dilaporkan sebagai aset yang tidak lancar. Nah, dalam laporan laba rugi, Han itu melaporkan informasi yaitu di revenue sebesar $900.000 tadi dikurangi dengan expense yang beban operasi tadi $400.000 dikurangi dengan litigation loss-nya $50.000. Maka income before tax-nya adalah $450.000. Lalu ada income tax expense itu benefit. Current-nya kan $200.000 dikurangi dengan deferred-nya $20.000 maka menghasilkan $180.000. Lalu untuk net income pengurangan income before tax dan income tax itu $450.000 dikurangi $180.000 menjadi hasil akhirnya $270.000. Lalu ada penghitungan aset pajak tanggungan pada akhir tahun 2022 dengan tarif pajaknya 40%, itu book basis of litigation tadi $50.000, lalu tax basisnya 0, ada total kumulatif temporary difference at the end 2022 itu $50.000 dikalikan dengan tax rate-nya 0,40 menjadi deferred tax asetnya di akhir 2022 sebesar $20.000. Nah, 2022 itu kan tahun pertama operasi Han dan pendapatan pajak terutangnya $200.000. Nah, Han itu menghitung beban pajak penghasilannya itu deferred tax-nya tadi sebesar $20.000, lalu deferred tax beginning atau awal itu tidak ada menjadi 0, lalu deferred tax expense untuk 2022 sebesar $20.000. Lalu ada current tax expense 2022 dari income tax payable yaitu $200.000. Maka yang ini $200.000 dikurangi dengan $20.000 karena dia itu benefit maka dikurangi. Maka untuk hasil akhir income tax expense untuk 2022 sebesar $180.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deferred tax asset non-recognition. Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Namun, aset ini harus dikurangi jika kemungkinan besar atau lebih dari 50% tidak dapat direalisasikan seluruhnya atau sebagian. Sebagai contoh, asumsikan Johnson memiliki perbedaan temporer dapat dikurangkan sebesar 1 juta euro dengan tarif pajak 40%, sehingga mencatat aset pajak tangguhan sebesar 400.000 euro dan beban pajak penghasilan terutang sebesar 900.000 euro. Johnson mencatat beban pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, dan pajak penghasilan terutang sebagai berikut, yaitu income tax expense sebesar 500.000, deferred tax asset sebesar 400.000, pada income tax payable sebesar 900.000. Kemudian, Johnson memutuskan bahwa 100.000 euro dari aset pajak tangguhan tidak dapat direalisasikan dan mencatat penurunan nilai sebagai berikut, yaitu income tax expense pada deferred tax asset. Entry ini meningkatkan beban pajak penghasilan periode berjalan dan mengurangi nilai aset pajak tangguhan, sehingga Johnson melaporkan aset pajak tangguhan sebesar 300.000 euro dalam laporan posisi keuangan. Pada akhir periode berikutnya, jika diperkirakan dapat merealisasikan aset pajak tangguhan sebesar 350.000 euro, Johnson menyesuaikan kembali akun aset pajak tangguhan tersebut. Dalam jurnalnya yaitu deferred tax asset pada income tax expense sebesar 50.000. Hasil ini dihasilkan dari 350.000 euro dikurangi 300.000 yang tadi. Johnson menilai seluruh bukti untuk menentukan penyesuaian aset pajak tangguhan. Jika kerugian berlanjut, manfaat pajak masa depan hilang. Penghasilan kena pajak dapat berasal dari pembedaan temporer atau strategi pajak. Selanjutnya yaitu materi income statement presentation. Perusahaan menambah liabilitas pajak tangguhan atau mengurangi aset pajak tangguhan dari pajak terutang saat menghitung beban pajak penghasilan. Rumus yang digunakan untuk menghitung income tax expense benefit adalah income tax payable or refundable ditambah atau dikurang change in deferred income tax sama dengan total income tax expense or benefit. Perusahaan harus mengungkapkan komponen utama beban pajak penghasilan yang terkait dengan operasi berkelanjutan dalam laporan laba rugi atau catatan keuangan.
Pada slide ini saya menampilkan contoh laporan laba rugi dari perusahaan Chelsea, di mana terdapat revenue sebesar 130.000, expense-nya 60.000, jadi total income before income tax-nya 70.000. Nah, income tax itu dikurangi dengan current sebesar 16.000 dan deferred sebesar 12.000. Jadi net income-nya sebesar 42.000. Kemudian perusahaan Chelsea melaporkan pajak penghasilan dalam dua bagian, yaitu pajak kini sebesar 16.000 dan pajak tangguhan sebesar 12.000. Alternatifnya, total beban pajak dapat disajikan di laporan laba rugi dan dirinci dalam catatan keuangan. Di slide ini saya akan bahas mengenai specific differences antara perbedaan temporer dan juga perbedaan permanen. Yang pertama adalah perbedaan temporer atau temporary differences. Jadi untuk perbedaan temporer ini itu timbul karena perbedaan waktu pengakuan antara laba akuntansi dan juga laba pajak. Kemudian perbedaan temporer ini juga menyebabkan pajak tangguhan atau deferred tax assets atau liability. Nah, taxable temporary differences ini kena pajak di masa depan, kemudian ada deductible temporary difference yang dapat dikurangkan di masa depan. Lalu ada originating difference, yaitu pada saat perbedaan awal muncul, dan juga reversing difference yang merupakan saat efek pajak dibalik. Ada contohnya, yaitu yang pertama ada depresiasi, kemudian ada penjualan angsuran, lalu juga ada pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua adalah perbedaan permanen atau permanent differences yang timbul karena pos tertentu hanya diakui di laporan keuangan atau pajak, jadi tidak pada keduanya, hanya pada salah satu saja. Kemudian, pada perbedaan permanen ini tidak menimbulkan pajak tangguhan. Ada beberapa contoh, yaitu pertama ada pendapatan bebas pajak, kemudian ada premi asuransi jiwa eksekutif, denda, dan juga sumbangan tertentu. Selanjutnya, pada slide ini merupakan contoh kasus dari Biotech AG. Nah, jadi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 ini memiliki pre-tax financial income sebesar 200.000. Kemudian di tahun 2020 itu ada installment sale sebesar 18.000 yang tidak dikurangi sehingga menghasilkan taxable income sebesar 182.200. Dan kemudian dikalikan dengan tax rate-nya sehingga menghasilkan 54.600. Kemudian di 2021 terdapat non-deductible expense sebesar 5.000 dan juga installment sale sebesar 12.000 sehingga taxable income-nya 217.000 yang kemudian dikalikan tax rate menghasilkan 65.100. Dan pada tahun 2022 terdapat non-deductible expense 5.000 dan juga installment sale 6.000 sehingga taxable income-nya adalah 211.000 yang kemudian dikalikan tax rate menghasilkan 63.300. Untuk penjelasannya, jadi pada tahun 2020 timbul deferred tax liability karena adanya penjualan angsuran. Kemudian di tahun 2021 hingga 2022 ada perbedaan temporal berbalik atau reversing. Nah, premi asuransi jiwa itu tidak mempengaruhi pajak tangguhan karena bersifat permanen. Kemudian, effective tax rate bisa berbeda dari tarif nominal akibat adanya perbedaan temporer dan juga permanen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tax rate consideration. Jadi, jika tarif pajak yang berlaku itu tidak berubah dari tahun ke tahun, maka perhitungan deferred income tax-nya itu dilakukan dengan mengalihkan selisih temporer kumulatif dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, contohnya jika perbedaan temporer sebesar 18.000 euro dan tarif pajak 30%, maka DTL-nya itu sama dengan 18.000 euro dikalikan 30% sama dengan 5.400 euro. Nah, selanjutnya adalah future tax rate. Jadi jika tarif pajak di masa depan itu berubah, perusahaan tuh harus menggunakan tarif pajak yang sudah disahkan secara substansial yang akan berlaku saat selisih temporer itu terrealisasikan. Nah, di sini sebagai contoh, pada kasus Wang Group terdapat kumulatif temporary difference sebesar 300 yen. Dengan tarif pajak berbeda setiap tahunnya, 40% untuk tahun 2020 dan 2021, 35% untuk tahun 2022, serta 30% untuk tahun 2023 dan 2024. Nah, dengan menggunakan tarif tersebut, total DTL yang diperoleh adalah 108.000 yen. Nah, jika tarif pajak masa depan itu belum disahkan secara resmi, maka perusahaan tetap menggunakan tarif pajak saat ini.
Selain itu, di beberapa negara, tarif pajak juga dapat berbeda tergantung pada bagaimana aset digunakan, apakah untuk dijual atau untuk dioperasikan. Nah, selanjutnya pada bagian Revision of Future Tax Rates, ketika terjadi perubahan tarif pajak yang telah disahkan, perusahaan itu wajib segera menyesuaikan saldo DTL atau DTA agar mencerminkan tarif baru tersebut. Nah, dampak perubahan ini harus diakui sebagai penyesuaian terhadap income tax expense pada periode saat perubahan tarif itu terjadi. Nah, di sini sebagai contoh, hostel company mengalami penurunan tarif pajak dari 40% menjadi 35% efektif tahun 2023. Sebelum perubahan, DTL perusahaan sebesar $1.200.000, namun setelah tarif baru berlaku, DTL itu menjadi $1.100.000. Nah, penyesuaian sebesar 100.000 dicatat dengan mendebit deferred tax liability dan mengkredit income tax expense. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak akan menurunkan jumlah DTL sekaligus mengurangi beban pajak perusahaan. Meskipun perubahan tarif pajak ini jarang terjadi, setiap kali perubahan tersebut resmi diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat penyesuaian dalam laporan keuangan. Selanjutnya ialah akuntansi untuk kerugian operasi bersih atau net operation losses. Kerugian operasi bersih atau net operation loss atau nol terjadi ketika pengurangan pajak yang dapat dikurangkan itu melebihi pendapatan kena pajak dalam 1 tahun. Kondisi ini biasanya terjadi pada perusahaan baru yang sedang berkembang atau pada perusahaan yang menghadapi krisis ekonomi, bencana, atau gangguan besar lainnya. Untuk menghindari beban pajak yang tidak adil, peraturan pajak memperbolehkan perusahaan itu untuk menggunakan kerugian pada 1 tahun untuk menutupi laba pada tahun-tahun yang lain. Perusahaan dapat memanfaatkan ketentuan carry forward of net operation losses, yaitu dengan membawa kerugian operasi bersih ke tahun-tahun berikutnya untuk mengimbangi laba masa depan dan mengurangi pajak yang harus dibayar. Dengan cara ini, perusahaan itu tidak perlu membayar pajak pada tahun saat mengalami kerugian dan dapat juga memperoleh manfaat penghematan pajak di masa yang akan datang. Nah, loss carry forward atau pengalihan kerugian ke depan itu melalui mekanisme loss carry forward atau perusahaan itu dapat menggunakan kerugian operasi tahun berjalan untuk mengurangi pendapatan kena pajak pada tahun-tahun mendatang, sehingga mengurangi kewajiban pajak di masa depan. Misalnya nih, ada VW Group memiliki 2,5 miliar dalam tax loss carry forward yang dapat menghemat pajak sekitar 500 juta jika di masa depan menghasilkan laba kena pajak. Efek pajak dari loss carry forward itu disebut sebagai future tax saving atau penghematan pajak di masa depan. Namun, realisasi manfaat pajak ini bergantung pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba di masa depan. Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB menegaskan bahwasannya tidak perlu ada perbedaan persyaratan dalam pengakuan aset pajak tangguhan antara perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan operating loss carry forward, karena keduanya itu sama-sama mewakili jumlah yang dapat dikurangkan pajak di masa depan. Sebagai contoh, Grow Inc. mengalami kerugian sebesar $200.000 pada tahun 2022 dan mencatat manfaat pajak tangguhan sebesar $40.000, 20% dari kerugian, sebagai deferred tax asset. Catatan ini itu mencerminkan potensi penghematan pajak di masa depan dan dilaporkan dalam laba rugi sebagai deferred tax benefit yang mengurangi jumlah kerugian bersih menjadi $160.000. Pada tahun 2023, ketika Grow memperoleh laba kena pajak sebesar $250.000, perusahaan itu menggunakan loss carry forward sebesar $200.000 untuk mengurangi laba kena pajak menjadi $50.000 dengan tarif pajak 20%. Pajak yang terutang hanya $10.000. Realisasi manfaat carry forward tersebut menghapus saldo deferred
tax asset dan menunjukkan bahwasanya manfaat pajak tahun sebelumnya itu telah direalisasikan pada tahun berjalan. Selanjutnya, jika perusahaan itu menilai bahwa kecil kemungkinan akan memperoleh laba kena pajak di masa depan, maka deferred tax asset dari loss carry forward itu tidak diakui. Hal ini karena manfaat pajak tangguhan hanya dapat diakui bila ada keyakinan cukup kuat bahwa laba di masa depan itu akan cukup untuk memanfaatkan kerugian yang dialihkan tersebut. Dalam contoh, Grow INC perusahaan itu tidak mencatat deferred tax asset pada tahun 2022 karena dianggap tidak mungkin kerugian tersebut dapat direalisasikan di masa depan. Nah, namun jika pada tahun berikutnya kondisi perusahaan itu membaik dan mulai menghasilkan laba, manfaat dari loss carry forward itu dapat diakui saat laba tersebut terrealisasi. Misalnya pada tahun 2023, Grow itu memperoleh laba kena pajak sebesar $250.000 dan mulai mengakui manfaat pajak tanggungan sebesar $40.000 dengan tarif pajak 20%. Pencatatan ini menunjukkan bahwasanya manfaat pajak baru diakui saat kemungkinan realisasi keuntungan itu menjadi lebih besar. Nah, selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam menilai apakah laba kena pajak di masa depan itu cukup untuk memanfaatkan loss carry forward. Antara lain adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, terus kemungkinan laba di masa depan sebelum kredit pajak kadaluarsa, atau penyebab kerugian yang tidak berulang, serta juga peluang perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan. Dengan demikian, keputusan untuk mengakui atau tidak mengakui deferred tax asset sangat bergantung pada prospek laba masa depan pada perusahaan. Selanjutnya ialah posisi pajak yang tidak pasti atau uncertain tax position. Terjadi ketika otoritas pajak mungkin menolak pengurangan pajak karena adanya ketidakjelasan atau strategi pajak yang terlalu agresif. Kondisi ini bisa menimbulkan manfaat pajak seperti pengurangan beban pajak kini atau kenaikan aset pajak tangguhan. Namun praktek akuntansi terkait hal ini seringkali tidak konsisten karena beberapa perusahaan itu hanya mengakui manfaat pajak jika besar kemungkinan akan direalisasikan, sementara yang lain menggunakan ambang batas lebih rendah. Nah, untuk mengatasi perbedaan tersebut, IASB menetapkan aturan baru agar perusahaan itu mengungkapkan ketidakpastian posisi pajak secara jelas. Jika perlakuan pajak diyakini akan diterima, maka pajak itu dihitung sesuai posisi tersebut. Namun jika tidak, perusahaan itu harus memperkirakan dampaknya berdasarkan nilai yang diharapkan atau expected value. Ketentuan ini membantu menciptakan konsistensi pelaporan dan menyelaraskan praktik IFRS dengan US GAAP. Ini saya akan jelaskan tentang Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Dalam laporan posisi keuangan, pajak kini dan pajak tangguhan diakui serta diukur secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Pajak kini atau current tax dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar berupa income tax receivable atau liabilitas lancar berupa income taxes payable. Kedua akun ini seringkali di-offset atau saling hapus apabila berasal dari otoritas pajak yang sama dan perusahaan memiliki hak hukum untuk melakukan set-off tersebut. Sementara itu, pajak tangguhan atau deferred tax juga diakui secara terpisah sebagai deferred tax asset dan deferred tax liability. Namun keduanya dapat di-offset dalam laporan posisi keuangan jika memenuhi syarat. Setelah dilakukan offset, saldo bersih antara aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan dalam bagian non-current atau jangka panjang dari laporan posisi keuangan. Sebagai contoh,
Scott Company memiliki total aset pajak tangguhan sebesar $54.000 dan liabilitas pajak tangguhan sebesar $259.000. Setelah dilakukan offset, perusahaan melaporkan liabilitas pajak tangguhan bersih sebesar $205.000 di bagian non-current liabilities. Selanjutnya, income statement atau laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi, perusahaan melakukan alokasi beban pajak penghasilan atau income tax expense ke berbagai komponen pendapatan secara intra-period, yaitu pembagian beban pajak antara operasi yang berkelanjutan, operasi yang dihentikan, pendapatan komprehensif lain atau OCI, dan penyesuaian periode sebelumnya. Komponen beban pajak ini mencakup beberapa elemen utama. Yang pertama, beban pajak kini atau current tax expense atau benefit. Kedua, penyesuaian atas pajak kini dari periode sebelumnya. Ketiga, beban atau manfaat pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer. Keempat, beban atau manfaat pajak tangguhan akibat perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Serta yang kelima, manfaat dari rugi pajak, kredit pajak, atau perbedaan temporer yang sebelumnya belum diakui namun kini digunakan untuk mengurangi beban pajak periode berjalan. Saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi pajak. Pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi badan pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Perusahaan menyediakan yang pertama rekonsiliasi numerik antara beban, manfaat, dan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku, atau rekonsiliasi numerik antara tarif. Yang selanjutnya ada pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku, yang juga mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Nah, pengakuan rekonsiliasi pajak dalam menjelaskan hubungan antara beban, manfaat, pajak, dan pendapatan akuntansi, perusahaan menggunakan tarif pajak yang berlaku yang memberikan informasi paling berarti bagi pengguna laporan keuangan. Nah, pengungkapan pajak penghasilan ini diperlukan karena beberapa alasan. Yang pertama, menilai kualitas laba. Yang kedua, membuat prediksi arus kas masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, memprediksi arus kas masa depan untuk kerugian operasional yang dialihkan. Yang selanjutnya ada metode aset liabilitas. IASB meyakini bahwa metode aset liabilitas itu kadang-kadang disebut sebagai pendekatan liabilitas. Nah, merupakan metode yang paling konsisten untuk akuntansi pajak penghasilan. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah untuk mengakui jumlah pajak terutang atau yang dapat dikembalikan untuk tahun berjalan. Tujuan kedua adalah untuk mengakui liabilitas dan aset pajak tangguh atas konsekuensi pajak di masa mendatang dari peristiwa yang telah diakui dalam laporan keuangan atau SPT. Nah, istilah utama pajak penghasilan tangguhan itu ada pengalihan kerugian operasional adalah kelebihan pengurangan pajak atas penghasilan bruto dalam 1 tahun. Yang kedua ada beban pajak kini, pajak penghasilan yang harus dibayar atau terkurang dalam 1 tahun sesuai ketentuan perpajakan atas penghasilan kena pajak tahun tersebut. Yang ketiga ada aset pajak tangguhan, konsekuensi pajak tangguhan yang didistribusikan pada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan penagihan. Selanjutnya ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan adalah istilah sementara yang akan menjadi pengurang pajak di periode mendatang saat aset atau liabilitas terkait dipulihkan atau diselesaikan. Yang selanjutnya ada konsekuensi pajak tangguhan adalah dampak pajak masa depan akibat perbedaan temporer dan saldo kompensasi dihitung berdasarkan tarif dan keuntungan pajak yang berlaku. Selanjutnya ada badan pajak tangguhan, perubahan liabilitas dan aset tangguhan perusahaan sepanjang tahun. Kewajiban pajak tangguhan, konsekuensi pajak tangguhan yang didistribusikan pada perbedaan temporer kena pajak.
pajak penghasilan, pajak federal, negara bagian, dan lokal termasuk waralaba, domestik dan asing berdasarkan pendapatan. Pajak penghasilan yang harus dibayar saat ini itu dilihat dari pajak saat ini.